Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kalau kemarin kita sudah membahas tentang prinsip ekonomi dan motif ekonomi, di mana motif ekonomi adalah suatu tindakan yang mendasari alasan orang untuk melakukan prinsip ekonomi, di mana motif ekonomi ada motif apa saja kemarin? Ada motif memperoleh penghargaan, ada motif untuk memperoleh kekuasaan, motif untuk memperoleh laba atau mencari keuntungan, kemudian ada motif sosial. Prinsip ekonomi dimaksudkan agar orang melakukan tindakan ekonomi, baik tindakan ekonomi itu yang rasional. Maksudnya tindakan ekonomi yang rasional adalah suatu tindakan yang mementingkan kebutuhan dulu daripada keinginan. Jadi pada kali ini anak-anak harus bisa membedakan antara tindakan yang rasional dan tindakan yang tidak rasional. Coba dilihat di BKS-nya. Salah satu tindakan yang rasional itu apa? Yang pertama, tindakan yang rasional contohnya. Iya, memprioritaskan kebutuhan. Jadi prioritas kebutuhan itu harus ada skalanya. Skala mulai dari yang nomor 1 yang paling penting sampai yang nomor 10 yang dianggap tidak penting. Memprioritaskan kebutuhan. Yang kedua, tindakan yang rasional apa? Membandingkan. Iya, membandingkan dari kualitas atau kuantitas barang yang akan dibeli. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, pertimbangkan keterbatasan sumber daya. Yang keempat, iya, ada kebutuhan jangka pendek dan ada kebutuhan yang jangka panjang. Semua harus kita prioritaskan sesuai dengan skala kebutuhan yang paling penting sampai yang tidak penting. Sekarang contoh dari tindakan yang tidak rasional atau tindakan yang irasional apa? Satu, contohnya membeli hanya karena tertarik. Iya, membeli karena emosi sesaat. Kadang-kadang orang yang emosi itu seperti apa ya? Memaksa harus punya. Maksa harus punya, benar. Kadang-kadang maksa harus punya itu kadang-kadang terpengaruh oleh lingkungan. Itu adalah tindakan yang tidak rasional. Yang kedua, membeli barang hanya tertarik karena iklan. Misalnya beli 2 dapat 1, sehingga dapat 3. Apalagi karena anak-anak Pak Barkah itu sudah berkali-kali kecewa dengan membeli hanya karena tertarik pada iklannya. Terutama di media sosial kan sekarang banyak ya. Cek di keranjang kuning. Promo mumpung belum kehabisan. Promonya bagus memang kayak kayak bener-bener barangnya itu ajaib gitu. Kalau misalnya barang yang bisa menumbuhkan uban dalam 5 menit, uban itu memperpanjang rambut misalnya. Dalam 5 menit rambut bisa panjang 5 meter. Masuk akal enggak? Iya. Tapi kadang-kadang di iklan tuh ada yang seperti itu. Karena apa? Sudah memakai animasi atau memakai AI. Yang AI itu jangankan kita jadi apa saja bisa. Makanya sampean delok ning gone channel Pak Barkah, macam-macam Pak Barkah jadi gubernur, enek sing dadi Miss Universe. Delok anak macam-macam. Sekedar apa? Sekedar untuk ibu. Kita bisa menjadi apa saja untuk
dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan AI kita bisa menjadi apa saja. Tapi ya gitu, jangan digunakan untuk menipu. Gunakanlah hanya untuk kegiatan yang sifatnya hiburan atau sesuatu yang sifatnya edukasi atau pendidikan. Contoh tindakan yang tidak rasional. Selanjutnya ada apa lagi? Mengutamakan gengsi. Oh iya, mengutamakan gengsi. Gengsi itu makan biaya. Jadi kadang-kadang untuk mempertahankan gengsi kita butuh biaya yang besar. Kalau gengsi itu kalian pelihara, ya siap-siap akan mendapatkan masalah secara ekonomi dalam mencapai kehidupan. Kenapa? Gengsi itu sesuai dengan rumus fisika. Tekanan selalu berbanding lurus dengan biaya. Atau tekanan selalu berbanding lurus dengan gaya. Kalau hidupmu penuh dengan tekanan, berarti hidupmu terlalu banyak. Ya apa iya? Itu jari ini rumus fisika. Makanya hiduplah secara sederhana, hiduplah menjadi makhluk ekonomi yang memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Apalagi contohnya tindakan yang tidak rasional, tidak menyesuaikan dengan kemampuan, hanya menyesuaikan dengan keinginan. Kalau kita hidup di luar batas kemampuan, ya siap-siaplah yang tadi saya katakan. Akan mengalami masalah, akan mengalami tekanan, akan mengalami ketidaktenangan. Makanya sebagai makhluk ekonomi kita harus memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Termasuk membeli kacamata yang tidak ada katanya. Kan tiga gaya mek 15.000. 15.000. Makanya dibanting kira piye-piye. 15 tapi kena denda. Seolah-olah pakai kacamata karena apa? Tidak mantul. What can I do for you? Ada yang ditanyakan sampai di sini? No. Jelas ya? Yes. Jelas apa tidak mengerti? Jelas. Lek gak mengerti kok bangetan. Rumang saku aku nerangne wis puwenak dilem-lembi. Baiklah anak-anak, demikian dua submateri, yaitu tindakan yang rasional dan tindakan yang tidak rasional. Semoga pertemuan kita selalu dinilai sebagai ibadah sehingga kita tidak pernah bosan untuk menuntut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.